Integrasi Timor Timur ke Indonesia. Timor Timur atau yang sekarang dikenal dengan Negara Demokratik Republik Timor Leste merupakan daerah bekas jajahan Portugis. Selain itu, daerah tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Daerah Tingkat 1 Timor Timur. Timor Timur mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Portugis, wilayah Timor Timur berada dalam pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menjadikannya bagian dari Nusantara. Pada saat itu, orang Indonesia menyebutnya dengan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Perjalanan sejarah Timor Timur sangatlah panjang. Pada tahun 1642, Portugis mulai melakukan kolonisasi di daerah Timor Timur dengan meruntuhkan pusat kerajaannya, mulai memperluas pengaruh politiknya serta memonopoli perdagangan di daerah pantai tanpa masuk ke pedalaman. Penerapan sistem kolonialisme Portugis terhadap Timor ini lebih didorong faktor tantangan yang datang dari Belanda, di mana Belanda hampir menguasai seluruh pulau di Nusantara termasuk di wilayah Timor, yang pada akhirnya wilayah Timor ini terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah Timor bagian barat yang dikuasai Belanda dan wilayah Timor Timur yang dikuasai Portugis. Proses kolonialisme Portugis terhadap Timor Timur sangat lama. Bahkan setelah Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang pada tahun 1945, Timor Timur belum juga merdeka. Baru pada tahun 1974 masalah Timor Timur muncul dan perkembangan politik global. Hal ini tersebut akibat dari revolusi bunga atau revolusi anyelir yang terjadi di Lisbon, Portugis. Dampak dari revolusi bunga tersebut turut memengaruhi sikap Portugis terhadap daerah jajahan. Sikap Portugis tersebut adalah dekolonisasi terhadap daerah jajahannya termasuk Timor Timur. Sikap dan garis besar politik Portugis terhadap Timor Timur adalah dilaksanakannya dekolonisasi, artinya pemerintahan Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus dilaksanakan. Proses dekolonisasi dilakukan Portugis berdasarkan prinsip hak pemerintah nasib sendiri bagi bangsa jajahan. Berbanding lurus dengan kebijakan tersebut, pada Mei 1974 Portugis memberikan izin kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik agar dapat menentukan masa depannya melalui referendum yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1970. Referendum tersebut meliputi 3 pilihan, yaitu pertama, menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal. Kedua, menjadi negara bebas dan merdeka. Ketiga, berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya partai-partai politik tersebut untuk menentukan nasib dan kedudukan Timor Timur, maka di kemudian hari diadakan referendum dengan ketiga partai organisasi tersebut sebagai wadah pembawa aspirasi rakyat dan sebagai suatu kenyataan yang hidup untuk menentukan nasib tersendiri. Rencana akan diadakan referendum tersebut gagal dilaksanakan. Sebagai gantinya, untuk menghilangkan pertentangan itu, pemerintah Portugis mengajak partai-partai berunding di Macau. Pada saat itu hanya Partai Frelitim yang hadir. Perundingan tetap berlangsung dan kemudian sepakat untuk mendirikan pemerintahan sementara Timor Timur sampai pada kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Selama berintegrasi dengan Indonesia, pembangunan Timur Timur dikelola secara khusus, khususnya meliputi mobilitas orang dalam daerah itu. Masyarakat luar terutama masyarakat asing diseleksi ketat sebelum diizinkan masuk, dan masyarakat yang keluar dari daerah itu harus melakoni semacam pemeriksaan. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan perjalanan di dalam maupun di luar masuk Timur Timur harus membawa surat izin jalan. Setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat Timur Timur mendapatkan pengawalan secara ketat, sehingga masyarakat tidak bebas bergerak, baik untuk pengusaha mata pencarian maupun untuk melakukan kegiatan lainnya. Dengan kondisi seperti ini,
Kehidupan masyarakat Timur Timur mendapatkan tekanan yang lebih berat. Dalam bidang ekonomi saja, segala barang yang masuk maupun keluar Timur Timur harus melalui pelaksanaan khusus atau laksus, semacam lembaga khusus untuk urusan ekonomi. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan munculnya sebuah istilah bahwa Timur Timur tertutup bagi dunia luar. Dari kondisi inilah kemudian muncul masalah antara lain. Pertama, masyarakat hidup kurang bebas namun tidak mungkin mengatur hidupnya secara wajar. Kedua, mobilitas masyarakat rendah sehingga terhalang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, investasi swasta hampir tidak ada karena pembangunan harus terus didominasi pemerintah. Keempat, jumlah anak sekolah meningkat sehingga tuntunan terhadap lapangan kerja juga meningkat. Secara bersamaan, faktor-faktor di atas tidak mendorong para pemimpin Fretilin yang saat itu berada di bawah pimpinan Sanana Gusmano untuk memanfaatkan semua sumber ketidakpuasan baru di Timur Timur dan terhadap kekayaan bahwa penggunaan pendekatan secara militer yang dilakukan ABRI dan pemerintahan Indonesia tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Hal tersebut hanya akan memperlemah kewenangan moral mereka. Dalam perspektif Sanana Gusmao, sangatlah penting menerapkan strategi baru ini untuk melawan dan memperlemah pemerintah Indonesia dan ABRI di Timur Timur. Strategi yang baru didapatkan Sanana Gusmao tersebut sangat menguntungkan untuk memancing para pemuda dan rakyat Timur Timur untuk melakukan gerakan perlawanan dengan cara berdemonstrasi. Beberapa rangkaian demonstrasi diperkasai oleh kelompok berkemerdekaan dalam momentum tertentu. Salah satunya adalah peristiwa demonstrasi yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan di komplek pemakaman San Cruz. Peristiwa ini berawal dari peristiwa kerusuhan di Lih sebelumnya ketika adanya pengumuman kunjungan delegasi parlemen Portugal dan Profesor Peter Kaijimans mengumumkan tersebut menimbulkan kegembiraan dan kebangkitan banyak harapan bagi kedua kelompok selebgram mengenai masa depan politik Timur Timur. Adapun alasan yang menjadi landasan untuk mengkaji hal tersebut adalah sebagai sebuah kajian sejarah integrasi antara Timur Timur dengan Indonesia. Setelah disahkannya integrasi Timur Timur ke dalam Republik Indonesia, ini nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan di Timur Timur. Sebaliknya, masalah ini merupakan permasalahan yang kompleks dalam mempertahankan integrasi Timur Timur ke dalam Republik Indonesia. Karena kompleksnya permasalahan tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan mengkaji lebih dalam permasalahan integrasi antara Timur Timur dengan Indonesia. Salah satu permasalahan dalam integrasi adalah pecahnya peristiwa Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 yang berdampak pada integrasi Timur Timur dengan Indonesia. Untuk mengkaji peristiwa Santa Cruz ini, peneliti berusaha mengkaji dari berbagai sisi sehingga hasil penelitian ini akan mendapatkan suatu penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Permasalahan politik Timur Timur selalu disibukkan oleh 4 faktor utama. Yang pertama yaitu konflik yang terjadi pada pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan. Kedua, konflik antara kelompok pro-integrasi dengan kelompok pro-kemerdekaan. Ketiga, adanya tekanan internasional mengenai isu penegakan HAM oleh pemerintah Indonesia di Timur Timur. Serta keempat, ketidakjelasan status Timur Timur di PBB sehingga mendorong keharusan untuk mengadakan pelaksanaan penentuan nasib tersendiri atau referendum. Berdasarkan pemaparan di atas, peristiwa Santa Cruz 12 November 1991, dinamika sejarah Timur Timur pasca integrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi. Dan untuk mengungkapkan bahwa peristiwa Santa Cruz adalah bagian dari dinamika sejarah Timur Timur pasca integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memandang peristiwa tersebut dari berbagai sumber yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada salah satu pihak yang terpojok serta mengambil hikmahnya.